Makanya ayo jangan sampai terjebak dalam kesalahan itu 2 kali. Ayo kalau sudah kita kadung seperti ini, jangan sampai anak-anak kita. Ada sebuah cerita. Ada seseorang yang dia ini punya karir hebat. Dia ini seorang PNS. Gajinya itu 1 bulan sudah sampai 20 jutaan. Kira-kira 20 juta sebulan cukup enggak? Lebih. 20 juta sebulan. Akan tetapi di suatu ketika dia ini mengalami kemerosotan dalam pekerjaannya. Dan ini nyata, kisah ini nyata. Dia ini mengalami kemerosotan. Yang tadinya prestasinya dalam pekerjaannya itu bagus, mulai merosot. Akhirnya dia curhat kepada salah satu seorang ulama. Dia katakan, "Ya Ustadz, ana punya masalah." "Apa masalah ente?" "Ana sebelumnya punya penghasilan segini, hidup ana mapan, hidup ana aman, sejahtera dan lain sebagainya. Akhirnya suatu ketika ana ini sekarang dalam posisi yang jatuh. Bukan jatuh sebenarnya, mau ke ambang, di ambang hampir jatuh. Jadi mulai turun, mulai sering banyak teguran dari bosnya, mulai sering dimarahi sama rekan kerjanya karena nggak maksimal. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya karena orang tuanya itu setengah badannya itu stroke. Orang tuanya setengah badannya itu stroke, akhirnya saudara-saudaranya nggak ada yang bisa ngurus, dia yang ngurus. Karena dia ngurus orang tuanya, akhirnya pekerjaannya terbengkalai, gajinya mau diturunin. Akhirnya apa yang ditanya sama ustadz itu? Apa hukumnya kita suntik mati orang tua kita? Itu yang ditanya. Coba. Berapa tahun dia menempuh pendidikan sampai menjadi seorang pegawai negeri? Berapa tahun sampai dia mencapai prestasi yang sedemikian rupa, sampai gajinya sampai segitu banyak? Tapi masa tidak bisa mengerti hukum masalah terkait dengan berbakti kepada orang tua? Makanya dari sekarang jangan sampai salah 2 kali. Ayo yang punya putra, yang punya putri masih kecil-kecil, ajarkan ngaji, didik bagaimana mencintai Nabi, bagaimana caranya wudhu yang benar, bagaimana caranya sholat yang benar, supaya nggak terjebak. Karena nanti di akhirat kita itu dituntut. Jangan kira nggak dituntut, dituntut. Diceritakan oleh Nabi ada nanti di akhirat seorang yang sudah dipastikan dia itu sebagai penghuni surga. Karena amal ibadahnya banyak, maksiatnya tidak ada. Dipastikan penghuni surga sudah. Akan tetapi dari neraka ada yang teriak-teriak, "Ya Rabb, tolong jangan masukkan surga orang itu. Ya Rabb, orang itu sudah zalim kepada saya." Maka orang yang tadinya ini udah pasti masuk surga, udah divonis sudah pasti surga ini, akan tetapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan teriakan dari neraka. Ditanya, "Apa keluhanmu?" "Gol orang ini adalah orang tua saya dulu, dia tidak pernah mengajarkan saya apa-apa. Akhirnya saya berbuat maksiat, saya berzina, saya minum khamar, saya judi, saya begini-begini, segala macam kemaksiatan karena dia tidak pernah mengajarkan saya mana yang benar, mana yang salah. Maka dia tidak pantas masuk surga." Bukan dia sebut ayah saya lagi, orang ini tidak pantas masuk surga katanya. Cuf. Karena memang kita itu punya tanggung jawab. Sebagai orang tua punya tanggung jawab sama anak. Maka jangan sampai nanti kita termasuk orang yang dituntut, na'udzubillah, dituntut sama anak sendiri. Ya. Makanya mari kita jadikan momentum bulan Maulid ini sebagai batu loncatan. Yang sebelum-sebelumnya masih sholatnya itu masih terlambat, diperbaiki. Mungkin yang sholatnya masih hanya sholat Jumat dan beberapa sholat fardu saja, ayo sama-sama kita perbaiki. Kita jadikan bulan Maulid ini sebagai batu loncatan. Mana yang sebelumnya jarang baca Quran, baca Quran. Mana yang sebelumnya baca Qurannya cuma sekali seminggu, baca surat Yasin aja, ayo setiap malam baca setengah lembar. Kita jadikan batu loncatan. Karena memang hakikat dari merayakan, memperingati bulan Maulid ini adalah bagaimana kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi itu yang pertama daripada pesan Nabi yang terakhir ketika beliau menjelang wafatnya. Setelah itu beliau lanjutkan, "Ayyuhan nas," kata Rasulullah, "aku ini tidak takut kalian itu jatuh dalam kefakiran," kata Nabi. "Tapi yang aku takutkan adalah kalian itu dipermudah urusan dunia, akhirnya kalian berlomba-lomba untuk dunia dan akhirnya kalian itu celaka karenanya." Karena sudah banyak terjadi di umat-umat sebelum ini. Kita lihat cerita-cerita umat terdahulu di dalam Quran banyak. Bagaimana kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, bagaimana kaumnya Nabi Allah Hud alaihi salam, bagaimana kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam diberikan kemudahan di dalam dunia. Mereka punya peradaban, punya kekayaan, punya harta dan lain sebagainya. Akhirnya lupa kepada Allah. Akhirnya hancur sendiri karena apa? Karena dunia itu sendiri. Hancur. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi enggak khawatir seseorang itu fakir, enggak khawatir. Tapi yang lebih dikhawatirkan ketika urusan dunianya dimudahkan oleh Allah dalam artian dikasih kemudahan, dikasih menjadi orang yang kaya, berlebihan dalam harta, akhirnya lupa. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanya ayo kita perhatikan lagi berapa penghasilan kita sebulan. Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan? Lihat kiri kanan kita, tetangga kita makan enggak? Jangan cuma nabung sendiri-sendiri. Ingat dunia ini apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Secukupnya. Nah, maka itu pesan kedua dari Nabi. Kemudian beliau berpesan yang ketiga, Allah fis shalah. Allah fis shalah. Allah fis shalah, kata Rasulullah. Perhatikan salat kalian, kata Rasulullah. Perhatikan salat kalian. Kenapa demikian? Karena salat adalah tiang agama. Awwalu ma yuhasabu. Yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Salat seseorang. Jadi barometer orang itu nanti jadi penghuni surga atau penghuni neraka, lihat dari salatnya. Kenapa demikian? Karena dikatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang salatnya sudah dijaga, insya Allah terjaga daripada hal yang maksiat, hal yang mungkar, terjaga. Tapi kalau sudah salatnya nyeleweng, salatnya bolong-bolong, maka sudah bisa dipastikan dia itu tidak takut kepada Allah. Bisa dipastikan dia itu gampang mau melaksanakan maksiat. Bisa dipastikan dia itu mudah mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditekankan Allah fis shalah. Kemudian pesan Nabi yang keempat, ittaqullah fin nisa. Berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah kalian terhadap perempuan. Karena fitnah perempuan besar. Kepada laki-laki tidak ada, khusus kepada kaum laki-laki, tidak ada fitnah yang lebih besar diciptakan lebih besar daripada fitnahnya perempuan. Ya. Makanya dibandingkan godaannya syaitan itu kecil. Tapi kalau godaannya perempuan itu luar biasa.